macam-macam penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, C2-nya, C3-nya memodifikasi algoritma dan menggambarkan flowchart. C4-nya mentransfer flowchart menjadi bahasa pemrograman. C5-nya menyimpulkan tahapan pembuatan program. Dan terakhirnya C6-nya mencoba merancang program sederhana yang mengandung persoalan aritmatika dan bahasa pemrograman. Selanjutnya di ATP-nya mungkin bisa Bapak Ibu baca di sini, itu salah satunya di sini peserta didik mampu menuliskan macam-macam penerapan algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Peserta didik mampu memahami algoritma, simbol-simbol flowchart dan fungsinya. Peserta didik mampu memodifikasi algoritma yang dibuat sebelumnya menjadi sebuah kode-kode dan simbol algo. Ada peserta didik mampu menggambarkan ke dalam flowchart, peserta didik mampu mentransfer flowchart yang telah dibuat ke dalam bahasa pemrograman. Lanjut, peserta didik mampu menyimpulkan, serta peserta didik mampu merancang program. Jadi mungkin dari tabel ini mungkin banyak kekurangannya Bapak ya, mungkin tidak lengkap. Cuman inilah bentuknya yang kita coba membuatnya. Lalu rancangan implementasi ATP-nya seperti ini. Di kolom pertama di ATP peserta didik mampu menuliskan macam-macam penerapan algoritma dalam kegiatan sehari-hari, ya. Dan pendahuluannya guru membuka pelajaran salam berdoa yang memperhatikan kesiapan peserta didik, guru menyiapkan tujuan yang ingin dicapai, guru mempersiapkan segala peralatan, guru memberikan motivasi kepada peserta didik, lanjut guru menyampaikan konsep utama materi dan model pembelajaran, lanjut guru menjelaskan penilaian pembelajaran, jadi guru mengingatkan keyakinan kelas yang disepakati, dan guru memberikan asesmen awal untuk mengerti kondisi peserta didik berupa di Google. Jadi ini bentuk pada pertemuan ya, pertemuan ketika masuk dalam pembelajaran seperti ini awal kegiatan pendahuluannya dulu. Lalu pada kegiatan intinya seperti Bapak Ibu lihat bisa dibaca di sini, guru menginstruksikan peserta didik untuk melakukan literasi terkait pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke materi itu diadakan dulu literasi terkait materi pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan materi lewat presentasi, bisa jadi PPT ataupun dari Canva atau dari YouTube sekalipun bisa dilihat tergantung kondisinya. Lanjut guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan hasil asesmen awal. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya guru mengarahkan kepada siswa untuk membuat algoritma tentang kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa natural ya. Seterusnya guru memberikan contoh cara mengubah algoritma. Memang agak banyak sih Bapak Ibu ya. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat saja dulu. Seperti ini. Lalu pada kegiatan penutupnya, peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi kesimpulan dan umpan balik dari penyampaian dalam proses pembelajaran tadi dan yang akan datang. Yang keduanya, peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pertemuan berikutnya. Yang terakhir, mengajak peserta didik untuk menutup pembelajaran hari ini dengan bersyukur dan berdoa. Mungkin sampai ini baru Pak Arli. Ke bawah masih ada Pak? Belum Yang siap. Oke, baik. Belum siap Pak. Oke. Oke. Minta izin Pak Roji naik ke Pak Boyong, naik ke atas Pak Boyong. Atas Coba Pak. naik ke atas. Nah, yang perlu saya tanggapi Pak Boyong, ini yang tabel satu lagi Pak di atas. Coba tabel di atas. Iya Pak. Oke. Nah, ini Pak. Kalau secara konsep LK, ini kan ada Hmm. CP,
habis CP, TP, tujuan pembelajaran, habis tujuan pembelajaran, materi ajar, habis materi ajar, baru namanya ATP, Pak. Itu kolomnya. Mungkin kolomnya Kolom ini tertinggal satu kolom di sebelah kanan. Lalu ya, tabel kedua, Pak, yang yang di bagian bawah. B tadi, bawah lagi, terus, nah ini identifikasi ini tabelnya. Nah ini harusnya adalah tujuan pembelajaran, kata kerja operasional, materi pendukung KKO, dan KKTP, Pak, ketercapaian. Nah, itu harus kolomnya, Pak. Jadi KTP. ini harusnya KKTP di sini, di atas itu di kolom pertama tadi baru ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, Iya, mungkin nanti Bapak sesuaikan yang mana KKTP, yang mana nanti ATP. Ya, ATP. KKTP dan ATP. Nah, itu saja yang perlu di tabel ini yang perlu diperbaiki kembali nanti agar disesuaikan dengan LK yang sudah diformat begitu. Lalu Oke. yang paling bawah, Pak, implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran. Oke. Rancangan desain pembelajaran tabelnya, Pak. Nah, untuk kelompok Pak Buyung nanti dan juga teman-temannya, Hmm. tabelnya, Pak, tabelnya. Tabelnya sebentar, Pak. Oke. Nah, udah. Di rancangan desain pembelajaran ini, Bapak Ibu dan juga Pak Buyung, harapannya Iya, tidak pakai tabel, Pak. Tidak pakai tabel, tapi dalam format modul ajar, Pak. baik. Itu. Ya, jadi nanti tabelnya dihilangkan, jadikan dia format modul ajar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengkonsep format modul ajar, berarti ada asesmen awal, nanti Bapak Ibu buatkan asesmen awal itu apa saja soalnya. Apa saja yang mau dilakukan di asesmen awal. Lalu bagaimana konsep pembagian kelompoknya, bagaimana analisisnya. Nah, itulah jadi bagian asesmen awal nantinya. Itu dikonsep dari modul ajar. Lalu paling bawah nanti kan itu ada penilaian. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Nah, dengan penilaian formatif dan sumatif, Bapak Ibu harus punya rubrik, harus punya soal yang mau diujikan apa gitu. Harus ada rubriknya, harus ada soal ujiannya. Bila perlu ada kisi-kisinya. Kan udah saya kirim kemarin konsepnya seperti apa. Nah, Sudah. itu Bapak Ibu nanti buat di akhir. Jadi nanti ini implementasi ini adalah rancangan desain pembelajaran ini bentuknya modul ajar Bapak Ibu. Dan nanti di modul ajar kan kita sudah belajar tentang P3, profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu tentukan P3-nya apa saja dan kaitkan ke kegiatan pembelajaran. Lalu TIPEK, lalu HOTS. Bagian mana di yang ada TIPEK dan HOTS? Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Jadi kan satu modul ajar untuk dengan konsep per kelompok Bapak Ibu. Sesuai dengan TP Bapak Ibu yang diangkat di atas. Begitu. Ya. Ini Oke. untuk kelompok. Jadi satu modul ajar itu dikonsep untuk 5 orang satu kelompok. Untuk yang saat ini LK 4.2. Nanti diimplementasi micro teaching, Bapak Ibu konsep sendiri modul ajarnya sesuai dengan format arahan dari LK 4.2 ini. Pak, boleh nggak materinya beda? Boleh, gitu. Cari Iya. materi sendiri sesuai dengan kebutuhan kelas. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kelompok Pak Boyum nanti sebelum diupload diperbaiki dulu ya, Pak ya, biar nanti tidak lari dari rubrik penilaian yang akan kami lakukan. Oke, Pak. Gitu Siap, ya. Pak. Oke, makasih Oke. banyak, Pak. Ya, ada pertanyaan dari kelompok Pak Boyum atau dari Bapak Ibu yang lain? Ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Oke, Ah, jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. oke. Kelompoknya Pak Eko. Oke. Baik, Ya, terima kasih kepada Bapak Bapak Arli selaku fasilitator dalam memberikan arahan dan motivasi pada kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tadi bisa kami lakukan perubahan lagi ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak dan kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.